Halo semuanya, balik lagi di channel ini. So, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas beberapa berita yang baru-baru ini cukup bisa dikatakan menghebohkan. Karena di sini 5 penyebab Free Fire ditutup pemerintah. Pemain FF harus tahu. Berita ini dilansir dari esportku.com. Dan di sini ada 5 penyebabnya. Tadi pertama scroll di Google dan ketemu berita ini, dan saya mungkin rasa jadi penasaran. So, langsung saja kita langsung baca apa saja yang 5 penyebabnya ini Free Fire bisa ditutup. Dan kenapa bisa ditutup oleh pemerintah? Beberapa alasan penyebab game Free Fire ditutup oleh pemerintah. Ini hanya masuk opini guys. Jadi jangan baper ya. Karena ini masih sebatas opini. Beberapa alasan Free Fire bisa ditutup oleh pemerintah. Oke, yang pertama kita dapat di sini konten yang tidak benar. Jujur saya tidak tahu bagaimana game Free Fire itu lebih jauh dan apa sih yang dibilang oleh esportku.com, kenapa dibilang konten yang tidak benar. So, langsung kita baca. Tentu saja kalau misalnya ada sebuah game itu mempunyai konten yang cukup dilarang, peluang untuk ditutup oleh pemerintah pasti akan menjadi lebih besar. Karena untuk sekarang ini juga peraturan menjadi lebih ketat dan itu berlaku untuk game juga. Misalnya ada saja konten pornografi. Apakah di game Free Fire mengandung konten ini? Kayaknya sih enggak ya. Atau hal-hal yang lain mengandung sara. Mungkin ini, dan malah mengadu domba pemain. Tentunya kalau begitu, pemerintah tidak tinggal diam, akan menghentikan layanan sampai konten tersebut dihapus. Wow, bisa terhapus. Meskipun begitu, game Free Fire sekarang masih memberikan banyak konten yang seru. Ya sih, beberapa konten-konten yang saya lihat di YouTube, di Instagram, konten-konten Free Fire ini cukup menarik, bisa dikatakan, dan seru-seru juga. Sehingga pemerintah untuk sekarang ini pasti tidak akan menutup game ini. Katanya tadi mau ditutup. Terus dibilang di sini pasti tidak akan menutup. Apa sih? Opini macam apa ini? Ayolah, esportku.com. Opini macam apa ini? Katanya di sini beberapa alasan penyebab game Free Fire bisa ditutup oleh pemerintah. Dan di sini dibilang sehingga pemerintah untuk sekarang ini pasti tidak akan menutup game tersebut karena tidak melanggar sama sekali. Terus kenapa jadi penyebabnya? Oke, kita langsung lanjut di poin yang kedua. Terlalu banyak sara dan toxic. Ya sih, beberapa bocil-bocil di luar sana yang bermain Free Fire yang mungkin terlalu baper dan terlalu mendewa-dewakan permainannya sehingga dia bisa toxic dan bisa saja mengandung sara, pokoknya menghina, entah itu orangnya kah, entah itu gamenya yang dihina kah, dan lain-lain. Yang penting mengandung sara. Coba kita baca. Sara merupakan salah satu yang paling dilarang keras karena ini menyebabkan keributan yang cukup besar. Betul sih, ini cukup memancing keributan yang cukup besar. Karena jika kalian melakukan sebuah sara juga pasti akan mengalami beberapa masalah, bisa mencapai ke ranah hukum sekarang ini. Unsur sara ini sangat sensitif menurut saya, karena dia bisa tentang agama, tentang ras, tentang hal-hal yang sensitif. Itulah mengapa kalau bermain game ini jangan terlalu baper, jangan terlalu toksik,
dan jangan mendewa-dewakan sebuah game sehingga tidak menimbulkan yang ini sara dan toksik. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya game Free Fire ini memberikan pesan yang banyak sara, tentu saja pemerintah terpaksa menutup game Free Fire ini di Indonesia. Wow, bakal terancam. Free Fire memberikan banyak kesan yang mengandung sara. Pemerintah terpaksa menutup game Free Fire ini di Indonesia. Jadi, player yang ada di server ini tidak bisa memainkan game tersebut kecuali menggunakan VPN. Menggunakan VPN itu kadang jaringan yang tidak stabil dan beberapa masalah yang dialami kalau menggunakan VPN ini. Tapi untuk sekarang ini game Free Fire tidak mempunyai unsur sara. Ya Allah, tadi katanya beberapa alasan penyebab game Free Fire bisa tutup. Terus di sini bilang lagi tapi sekarang ini game Free Fire. Oh ya. Berarti baguslah para player Free Fire tidak memiliki sara yang dan toksik ini, sehingga game Free Fire ini tidak ditutup oleh pemerintah. Game Free Fire ini tidak mempunyai unsur sara dan bersahabat dengan semua player. Woi, kita applause, tepuk tangan. Keren. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Merugikan banyak pihak menjadi penyebab Free Fire ditutup pemerintah. Merugikan banyak pihak. Apa sih yang dirugikan sama game? Kalau bukan si playernya itu sendiri yang mengontrol. Kayak misalnya itu jam bermainnya kah, yang mungkin yang harus tidur ini malah main sampai begadang larut malam, sampai mungkin ada yang bermain sampai pagi juga. Itu baru bisa merugikan, tapi itu kesalahan dari playernya itu sendiri sih. Kalau untuk penyebab gamenya sendiri kayaknya itu seperti apa ya? Coba kita langsung baca. Terakhir, peluang game Free Fire ini bisa ditutup adalah dengan melakukan beberapa kerugian dengan skala yang cukup luas dan banyak pihak yang sangat dirugikan nantinya. Yang dirugikannya sebelah mana ya? Tentu saja hal seperti ini akan membuat game Free Fire ditutup pemerintah. Game Free Fire ditutup pemerintah yang merugikan banyak pihak. Ini yang merugikan hal-hal yang apa saja? Ini tidak dijelaskan di sini. Meskipun begitu, game Free Fire sekarang masih sangat menguntungkan, kan? Di sini masih sangat menguntungkan banyak pihak dan tidak ditutup pemerintah. Bahkan pihak Garena selaku pengembang game ini akan terus melakukan kerjasama dengan banyak pihak di Indonesia. Wow, mantap. Contohnya saja seperti Sukro, dan Fresti kemarin. Kedua belah pihak menjadi sangat untung. Ya, betul sih. Dari iklan-iklan ini bisa banyak menguntungkan. Oke, kita langsung masuk ke poin yang keempat, kebijakan pemerintah. Ini kebijakan pemerintah dalam artian seperti apa? Coba kita langsung baca. Pernahkah kalian mendengar dulu ada isu tentang penutupan PUBG Mobile? Ini pernah sih. Yang dikarenakan dinilai sejumlah pihak itu adalah game yang haram. Game haram. Anjay. Kita tidak boleh menghina game yang lain, oke? Nah, yang terakhir ini memang tidak bisa diganggu-gugat. Bisa saja sewaktu-waktu ada kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa Free Fire itu menyesatkan dan harus ditutup. Ini pernah didengar beberapa. Katanya selain PUBG Mobile juga ada beberapa game yang akan ditutup pemerintah karena menyesatkan begitu. Tentu penyebabnya Free Fire ditutup pemerintah akan menimbulkan beberapa pro kontra dari berbagai macam kalangan. Sekaligus hal terakhir yang menjadi kemungkinan besar bahwa game Free Fire bisa ditutup oleh pemerintah. Menjadi sebuah pertimbangan maksudnya. Akan menjadi sebuah pertimbangan kalau gamenya itu merugikan beberapa pihak dan mungkin menyesatkan seperti yang dikatakan ini. Mana ada coba game yang disembah ya, game yang dituhankan oleh playernya. Anjay.
Oke, yang kelima, penyebab Free Fire ditutup oleh pemerintah karena memberi dampak sosial yang buruk. Ya sih, ada beberapa player yang mungkin terinspirasi, tapi bukan ke game Free Fire juga. Ada beberapa game yang mempengaruhi sosial seseorang, kayak dia terlalu terinspirasi atau terlalu terobsesi dari gamenya tersebut, atau bahkan yang tidak termasuk dalam gamenya itu, bahkan sampai mungkin di nonton kah, atau hal-hal yang bisa dibuat terobsesi oleh para penikmatnya, makanya dapat memberikan dampak sosial yang buruk. Free Fire merupakan sebuah game dengan kekerasan di dalamnya, iya sih, tembak-tembakan, dan tembak-tembakan ini dimainkan sama player-player yang bisa dikatakan di bawah umur begitu. Dimana kalian melihat pemain yang saling melakukan pembunuhan dalam game untuk selamat dan mendapatkan boya. Ya sih. Nah, jika game ini menyebabkan dampak sosial yang buruk, terutama permainannya banyak yang di bawah umur, kan yang tadi kayak dikatakan, pemain-pemain game ini masih banyak yang di bawah umur dan masih butuh bimbingan orang tua. Seperti pemain tersebut seolah menggunakan katana lalu menggunakan untuk membunuh teman, maka kemungkinan besar game ini bisa dicegah peredarannya di Indonesia. Ya, kalau ini masuk akal sih untuk alasan-alasan sosial seperti ini yang berdampak bagi kehidupan para playernya begitu. Mungkin bisa saja tidak diminta-minta, dia bisa contoh. Jadi jika game ini memberikan dampak sosial yang buruk dan psikologi yang buruk bagi anak-anak, maka kemungkinan besar bakalan ditutup. Inilah penyebab Free Fire yang ditutup pemerintah yang paling sering terjadi. Menurut saya tidak hanya game Free Fire saja yang mau ditutup. Kalau misalnya kelima penyebabnya ini terdapat dalam game-game yang lain, karena di game-game yang memiliki kekerasan, mungkin itu tembak-tembakan atau mengandung unsur bully atau mengandung unsur sara dan toksik dan lain sebagainya, mungkin 5 penyebab ini dapat termasuk buat game-game yang lain tersebut, sehingga dapat ditutup oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya, sebaik-baiknya harus lebih dibimbing orang tua untuk bermain, bagaimana lebih mengurangi, lebih membatasi waktu dalam bermain game, sehingga kita tidak terpaku di dalam permainan tersebut. Jujur saya juga seorang bisa dikatakan penikmat game, tapi bisa dikontrol begitu. Jadi buat teman-teman yang mau bermain game, harus lebih bijak dalam bermain, jangan melakukan kekerasan, entah itu sara, toksik, dan dampak buruk di sosial kalian. Oke? Mungkin hanya itu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jika kalian suka video ini, silakan klik tombol like dan share juga buat teman-teman kalian, biar teman kalian dapat melihat video ini juga, dan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Oke? Thank you.